You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Pujian ini mengatakan, in our difference is blessing. Seringkali nggak mudah ya menghayati itu. Bisa jadi perbedaan itu jadi kutukan gitu ya, membuat kita jadi sulit kerjasama. Tapi kiranya apa yang jadi semangat dari lagu ini, kata-kata yang juga diambil dari 1 Korintus 12 ini menjadi bagian yang kembali kita alami ya. In our difference is blessings, praise, praise, praise. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayatnya cukup panjang, 12 sampai 31. Mari kita akan membaca bagian ini. Saya akan membaca bagi teman-teman. Saya udah tulis semua ada di screen ya. Karena itu, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Dan andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh ya. Saya lagi disconnecting, silakan teman-teman bisa ikuti di Alkitab ayat 21 ya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Sekarang ayat 25 ya. Semoga sudah kelihatan lagi nanti slide-nya. Oke. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita tentang apa artinya menjadi satu tubuh. Ada 3 hal yang menarik yang bisa kita pahami dari ayat ini ketika Paulus mengajak jemaat untuk kembali melihat dirinya sebagai satu tubuh. Yang pertama,
dalam ayat 12-14, yaitu kita harus bisa menerima perbedaan. Yang kedua, menyikapi perbedaan. Dan nanti bagian ketiga kita akan bicara berbagai karunia. Mari kita lihat yang pertama dulu, menerima perbedaan. Bahwa realita kita berbeda, itu bahkan dikatakan Allah yang memberikan kepada kita masing-masing. Tidak ada yang dikasih hal yang persis sama. Menerima perbedaan, dan kita harus menghayati kita adalah satu tubuh dan banyak anggota. Ayat-ayat ini kembali menegaskan apa yang teman-teman tadi sudah baca ya. Misalnya ayat 12, ayat 14, 17 ya. Ini teman-teman bisa lihat semua ya. Saya cuma highlight warnanya. 12, anggota-anggotanya banyak, satu tubuh. Lalu 14, satu anggota, banyak anggota. Ayat nanti 17, kalau kita lihat dikatakan di 17 ya. Kalau semuanya mata, di manakah pendengaran? Lalu ayat 19-20, banyak anggota, satu tubuh. Dan bahkan di ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi menarik sekali ya. Ya, kita semua adalah tubuh Kristus, tapi kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan ini adalah hal yang menarik karena roh yang satu itu mempersatukan kita di dalam Kristus. Itu bisa kita lihat di ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, ya, orang Yahudi, non-Yahudi, ya, orang Yunani, baik budak, orang merdeka, dan seterusnya, minum dari satu roh. Seperti lagu tadi ya, kita one, many give, one spirit. Jadi istilah yang muncul kalau dalam bahasa Inggris, for in one spirit we were all baptized into one body. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, nah inilah ya realita tentang kita yang ada di dalam kesatuan dalam kepelbagaian. Kesatuan dalam Kristus adalah kesatuan dalam keberagaman, bukan dalam keseragaman. Ini hal pertama yang harus kita terima dulu gitu ya. Ya, kalau dalam lingkungan kerja kita ya bisa begitu ya. Kak Riki bukan Kak Alex. Kak Alex bukan Kak Riki. Kak Alex, Kak Riki bukan Kak Iin gitu ya. Novi bukan Lia gitu ya. Kalau Novi jadi Lia bingung kali ya. Atau Lia jadi Novi begitu ya. Kak Ellen ya bukan Kak Jacqueline begitu ya. Nah itu realita bahwa kita beda. Dan ya karena itulah kita perlu sikap yang kedua ya. Kita butuh menyikapi perbedaan. Jadi pertama terima dulu kita beda mau apa. Tapi kita satu tubuh, satu pelayanan, satu kerjaan yang sama-sama sedang membangun kerajaan Allah melalui perkantas. Nah bagaimana menyikapi perbedaan? Nah ini kita mesti coba evaluasi diri kita ya. Nanti kita akan ditolong lebih jauh. Tapi saya waktu memperhatikan, ternyata di dalam jemaat Korintus dari kalimat-kalimat Paulus, minimal saya lihat ada dua sikap yang mungkin terjadi waktu orang melihat atau menyikapi perbedaan. Nah, ini dua sikap yang salah. Ya, ini dua sikap yang salah. Nanti kita lihat sikap yang benar bagaimana. Sikap yang salah yang pertama adalah yang minder. Jadi ternyata ada yang minder di jemaat Korintus. Misalnya andai kata kaki berkata. Jadi Paulus waktu bicara itu dia bilang nih, andai kata kamu mikir ya, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi minder banget gitu. Aduh, aku nggak kayak kamu dah. Aku nggak punya karunia yang kamu punya. Lalu andai kata telinga berkata karena aku bukan mata. Makanya cara Paulus menjelaskan, Paulus ingin mengajak mereka jangan kayak begitu. Jangan selalu merasa, ya saya kan bukan dia, saya kan bukan dia. Dan itu terjadi keminderan. Ini ada dalam jemaat Korintus. Saya nggak tahu, ada nggak ya di antara kita ya. Kalau lihat, ini kan dia udah lebih lama, dia udah lebih tahu, atau dia udah lebih tua. Akulah apa atuh gitu ya. Saya mah apa atuh gitu ya. Dan karena itu bisa jadi kita nggak maksimal karena kita masing-masing merasa, ya saya nggak sebaik dia, atau jadi kita nggak improve diri kita. Tapi sikap kedua yang juga salah, kalau satu minder itu ke dalam, yang satunya keluar, sombong.
Nah, Paulus juga udah baca tuh. Makanya Paulus bilang gini, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Atau kaki, kepala bilang sama kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi sebenarnya di tengah situasi yang terjadi di jemaat Korintus, mereka juga satu tubuh, sadar. Tapi ternyata perbedaan itu membuat ada yang jadi minder dan ada yang jadi sombong. Dua-duanya sikap yang salah. Yang minder akhirnya tidak mencapai apa-apa. Yang sombong akhirnya merasa bisa melakukan semua dan tidak melibatkan orang lain. Nah, ini jadi hal menarik ya. Bagaimana sikap yang seharusnya? Nah, sikap yang seharusnya di ayat 18, sadar lagi. Allah telah memberikan masing-masing tempat yang khusus. Nah, sehingga di dalam ayat 25 sampai 26, teman-teman lihat deh. Evaluasi nanti dalam pelayanan kita tuh saling memperhatikan nggak? Atau bodoh amat, yang penting tugas saya selesai. Saya minder juga sih, nggak bisa bantuin dia, saya nggak terlalu jago. Tapi kemudian jadinya karena minder, boro-boro memperhatikan. Yang satu sombong, merasa bisa, tahu-tahu di tengah jalan mentok, bingung juga. Mau minta tolong, malu, bisa gitu juga ya. Nah, akhirnya juga jadi nggak terbuka. Nah, menarik nih. Setiap anggota harus saling memperhatikan. Dan ada satu perasaan. Nah, ini bagi saya waktu renungkan, menarik juga ya. Kalau pelayanan kita baik, orang nggak kenal kita pribadi-pribadi sebenarnya ya. Karena kita adalah kesatuan kantor nasional. Kalau ada yang kurang baik performance-nya, jangan bilang itu bukan bagian saya, bukan divisi saya, bukan kerjaan saya. Memang dia sih gitu ya. Tapi kalau kita apalagi ya, kita satu ruangan, duduk bareng, raker bareng gitu ya. Kalau satu jelek, sebenarnya kita semua harusnya juga ikut merasakan. Dalam arti ya, kita ikut merasakan, kita ikut memikirkan bagaimana membangun. Dan kalau ada yang dihormati, kita semua sukacita. Wow, bagus ya. Dan kita tidak merasa iri dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, ini sikap-sikap yang saya pikir menarik sekali yang Paulus sampaikan kepada konteks jemaat pada waktu itu. Dan terakhir, berbagai karunia. Nah, disinilah kita lihat ya karunia-karunia. Ini kita nggak usah bicara lagi ya. Macem-macem, nggak ada yang sama. Tetapi ada hal menarik yang saya mau ingatkan di akhir ketika Paulus mengatakan di ayat 31. Dia katakan begini, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi Paulus kayak mau bilang gini, terus kembangkan karuniamu, kembangkan dirimu, give your best. Tapi aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Tiba-tiba pindah ke pasal 13. Apa sih jalan yang lebih utama itu? Jalan yang lebih utama itu adalah kasih. Nah, teman-teman, ini jadi menarik nih ya. Paulus sampai bilang begini, meskipun karuniamu banyak, tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu kerjanya the best, tapi kamu tidak punya kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Karena itu, kesimpulan saya, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya akan berbagai karunia rohani dari Allah. Namun mereka mempergunakan karunia tersebut dengan sikap yang salah. Mereka kaya karunia, miskin kasih. Harusnya kalau begitu kita bagaimana? Kaya karunia, kaya dalam kasih. Karena pelayanan kita bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan bersama. Perhatikan ayat-ayat ini. Kepentingan bersama, membangun jemaat, jemaat dapat dibangun. Itu semua di 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Jadi kalau teman-teman lihat 1 Korintus 13 itu kayak sandwich ya. Di atasnya 1 Korintus 12 bicara karunia. Di bawahnya 1 Korintus 14 bicara karunia. Tapi Paulus merasa penting menyelipkan 1 Korintus 13 tentang kasih. Karena ini jemaat yang kaya karunia. Tapi dia pakai karunianya untuk menyombongkan diri. Harusnya karunia untuk membangun jemaat. Karena itu saya tutup dengan 2 slide ini ya. Ini kesimpulan pagi ini.
Perbedaan karunia seharusnya dipandang bukan sebagai kompetisi, namun sebagai kesempatan untuk bersinergi. Ragam corak karunia semestinya membuat jemaat saling melengkapi. Indah banget kalau di kantor nasional tuh kita banyak karunia dan itu saling melengkapi ya. Walaupun kita kerjanya masing-masing, tapi kita tahu bahwa kita terhubung satu sama lain. Ingat baik-baik bahwa tubuh Kristus membutuhkan kita. Karena itu teman-teman jangan minder. Apalah aku ya. Tubuh Kristus membutuhkan kamu. Dan kamu membutuhkan tubuh Kristus. Kita membutuhkan tubuh Kristus. Jadi jangan sombong. Nah, saya pikir perenungan ini kiranya mengantar kita memasuki raker kita dalam waktu ini untuk sama-sama melihat diri kita, melihat tim kerja kita bersama-sama di hadapan Allah. Amin. Mohon kesediaan Kak Iin meresponi firman di dalam doa sekaligus membuka raker kita hari ini. Melanjutkan untuk rapat selanjutnya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, Bapa yang telah menciptakan kami berbeda satu sama lain dengan tujuan yang indah dan mulia, yaitu untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan lagi bagi kami melalui hamba-Mu Alex. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diingatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati jugalah terus Alex untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang melalui talenta karunia yang Kau anugerahkan baginya, memberi pengajaran pada kami dan juga kepada banyak orang. Demikian juga kami semua Tuhan di kantor nasional, kami bersyukur untuk karunia-karunia yang berbeda, yang sangat indah untuk kami bisa berkolaborasi satu sama lain. Karena itu Tuhan, berkatilah raker ini. Pimpinlah kami dalam 2 hari ini, supaya dalam perbedaan karunia, perbedaan talenta, juga kepribadian, semuanya itu kiranya justru menjadi kekuatan, keindahan sebagai rekan sekerja Allah, sebagai satu tim yang boleh bersinergi, yaitu di kantor nasional ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sesi selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak In. Saya kembalikan kepada yang berwenang. Terima kasih.